Nah, ini soal sosiologi berarti ya, tentang penelitian sosial. Pada masa sekarang, kaum perempuan yang bekerja di berbagai bidang jumlahnya relatif besar. Faktor-faktor apakah yang mendorong kaum perempuan sehingga mereka bekerja atau mencari nafkah? Saya belum share screen ya. Lupa, sorry. Nah, sekarang layar saya udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan soalnya di PowerPoint. Gimana teman-teman? Usahakan pakai ini aja ya, pakai mic aja. Jadi kan cuma coba jawab udah Pak gitu, udah Kak. Nah, karena saya untuk melihat chatnya kan mesti bolak-balik gitu. Jadi agak repot. Dan biar nggak sepi lah gitu ya meetingnya, jangan suara saya doang. Nah, coba soal ini Diki baca deh, Diki. Pada masa sekarang, kaum perempuan yang bekerja di berbagai bidang jumlahnya relatif besar. Faktor-faktor apakah yang mendorong kaum perempuan sehingga mereka bekerja atau mencari nafkah? Walaupun sulit untuk menjawab mengapa perempuan bekerja, tetapi salah satu aspek yang dapat digunakan dalam merumuskan kesimpulan penelitian tersebut adalah meneliti data kependudukan yang mencakup komposisi penduduk, jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pendidikan, tempat bekerja, yaitu instansi pemerintah, perusahaan atau industri, pertokohan, pasar, dan sebagainya. Metode yang sesuai untuk meneliti kasus tersebut yaitu apa? Nah, ini kira-kira jawabannya yang mana? Metode komparatif statistik, metode hipotesis komparatif, metode empiris rasionalistis, metode induktif dan deduktif, metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, kita lihat di sini udah ada pilihan jawaban yang bisa langsung kita eliminasi ya. Yang mana? Yang induktif, deduktif ini bisa langsung kita eliminasi. Kenapa sih? Karena induktif dan deduktif ini bukan metode penelitian. Ini adalah eh, induktif dan deduktif merupakan alur penulisan. Nah, alur penulisan maksudnya gimana? Kalau yang deduktif itu yang umum ke khusus. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia kan ini dipelajari ya, induktif, deduktif. Paham nggak maksudnya umum khusus khusus umum? Harusnya paham kan? Jadi maksudnya kayak iya, kalau yang umum khusus itu misalnya nih, di sini topik yang mau diteliti kan tentang apa nih? Kaum perempuan yang bekerja di berbagai bidang. Nah, jadi sebelum mengerucut ke bahasan tentang perempuan yang bekerja, misalnya disebutin dulu atau dibahas dulu yang lebih umum dari itu. Misalnya apa? Misalnya perekonomian suatu negara gitu. Kemudian kesejahteraan masyarakat, sampai nanti mengerucut dari misalnya dari kesejahteraan masyarakat jadi kesejahteraan keluarga, jadi pendapatan per kapita, sampai ke penyebab kenapa kok akhirnya nyambung ke perempuan itu bekerja. Nah, itu alur penulisan umum khusus, khusus umum.
deduktif dan induktif. Jadi itu bukan metode penelitian. Kemudian yang mana lagi yang kita bisa eliminasi? Nah, ini salah ya tadi, salah. Kemudian yang kita bisa eliminasi lagi adalah yang hipotesis komparatif. Nah, kenapa kok hipotesis ini salah? Karena hipotesis itu bukan metode. Nah, tetapi apa? Hipotesis artinya apa? Hipotesis artinya adalah dugaan sementara ya. Dugaan sementara pada penelitian. Jadi ada istilahnya hipotesis 0, hipotesis 1 gitu. Nah, itu nanti ada bahasannya sendiri. Intinya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dan semua penelitian harusnya ada hipotesisnya gitu ya. Jadi kalau ngomongin metode penelitian itu ada apa aja sih? Nah, metode penelitian itu ada kualitatif. Nah, sebetulnya ini bisa disebut metode, bisa disebut pendekatan ya. Kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau ini mungkin harusnya kan kalian sering dengar ya. Kualitatif itu adalah dia membahas sesuatu yang sifatnya bukan hitung-hitungan. Nah, jadi mempelajari atau meneliti data yang sifatnya deskriptif, bukan hitung-hitungan lah gitu ya. Nah, kalau ini kuantitatif jelas meneliti data yang sifatnya kuantitas atau dapat dihitung. Nah, selain itu yang perlu kita tahu dalam bab ini adalah jenis-jenis penelitian. Biasanya metode penelitian ini juga ngomongin jenis penelitian atau kadang-kadang bisa juga disebut metode ya. Ada historis, kemudian ada eksplanatif, ada juga deskriptif, kemudian apa lagi? Ada verifikatif, ada eksploratif, ada eksperimental. Nah, ini. Jadi terus di sini jawabannya yang mana dong? Nah, kalau melihat dari penjelasan yang udah disebutin di sini, ya yang masuk cuma yang kualitatif sama kuantitatif, ya kan? Tapi yang lain mungkin nggak bisa ada yang benar juga. Sekarang kita lihat ya. Yang A, komparatif statistik. Nah, ada nggak sih istilah metode penelitian komparatif statistik? Biasanya nggak pernah ada disebut istilah komparatif statistik, tapi bukan berarti nggak ada ya. Komparatif itu sendiri artinya adalah apa? Compare, membandingkan. Nah, apakah di sini ada sesuatu yang lagi dibandingkan? Kita baca lagi soalnya ya. Pada masa sekarang, kaum perempuan yang bekerja di berbagai bidang jumlahnya relatif besar. Faktor-faktor apakah yang mendorong kaum perempuan sehingga mereka bekerja atau mencari nafkah?
Walaupun sulit untuk menjawab mengapa perempuan bekerja, tetapi salah satu aspek yang dapat digunakan dalam merumuskan kesimpulan penelitian tersebut adalah meneliti data kependudukan yang mencakup komposisi penduduk, jenis kelamin, mata pencarian, tingkat pendidikan, tempat bekerja, instansi pemerintah, perusahaan atau industri, pertokohan, pasar, dan sebagainya. Metode yang sesuai untuk meneliti kasus tersebut, ya di sini kalau apa namanya, kalau kita udah tahu gitu ya modalnya untuk menjawab soal-soal tentang penelitian, kalau dia ngomongin metode, ngomongin jenis, ya udah harusnya nggak akan keluar jauh dari apa yang udah saya sebutin tadi ya di dalam kotak ini. Walaupun ini belum saya jelasin satu persatu. Nah, saya jelasin satu persatu dulu deh yang jenis penelitian. Historis itu apa? Ayo dong kalian ini dong apa pro. Nah, iya. Gimana? Nah, historis itu adalah penelitian yang dia itu mengkaji atau meneliti kejadian di masa lampau gitu ya. Nah, kemudian eksplanatif. Eksplanatif ini apa? Eksplanatif diambil dari kata explain yang artinya menjelaskan. Terus eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan sebab suatu masalah. Nah, kemudian apa bedanya dengan deskriptif? Deskriptif kan diambil dari kata deskripsi. Deskripsi itu juga bisa kita artikan sebagai menjelaskan kan gitu ya. Bedanya adalah kalau deskriptif ini dia menjabarkan atau memaparkan data tanpa dia itu nyeritain atau mencari tahu sebab satu masalah. Misalnya gini, kita ambil satu satu topik penelitian, tapi yang satu pakai eksplanatif, yang satu pakai deskriptif. Ya. Misal topiknya itu tentang tawuran pelajar. Nah, kalau eksplanatif di penelitian itu bakal berfokus pada kenapa sih mereka pada tawuran gitu. Nah, nanti muncul tuh sebab-sebabnya. Oh, karena mereka dipengaruhi oleh kakak kelas misalnya gitu. Mereka mencari jati diri, mereka ingin dipandang hebat sama orang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bakal fokus ke penjelasan. Jadi ada hubungan sebab akibat nanti yang dibahas di penelitian itu. Itu kalau eksplanatif. Kalau deskriptif itu bakal nyeritain gimana apa namanya ketika mereka tawuran tuh apa yang mereka lakukan gitu. Mungkin sampai nyebutin apa yang biasa mereka persiapkan, bawa parang, bawa gear, bawa balok apa segala macam. Nah, tanpa ngebahas penyebab terjadinya masalah tawuran tersebut gitu ya. Itu bedanya eksplanatif dengan deskriptif. Kemudian verifikatif itu artinya adalah untuk menguji apa? Menguji kebenaran suatu teori. Nah, yang dari kata verifikasi. Verifikasi kan artinya menguji kebenaran ya atau memeriksa. Kayak biasa kita kalau sign up di suatu website gitu kan bikin akun baru. Nah, untuk memverifikasi akunnya kan harus biasanya klik link yang ada di email misalnya gitu ya untuk memverifikasi akun. Nah, jadi verifikasi itu adalah untuk menguji kebenaran suatu teori. Kemudian eksploratif. Explore itu artinya menjelajah. Nah, eksploratif berarti apa? Ini penelitian yang tujuannya untuk menemukan atau mencari eh, informasi yang baru, gitu ya. Informasi atau ilmu atau wawasan yang baru. Kemudian eksperimental. Eksperimental ini apa? Eksperimen itu kan coba-coba gitu ya. Jadi ini bahasa gampangnya aja, coba-coba kemudian trial and error lah gitu ya. Tapi dalam dalam penelitian sosial kayaknya hampir nggak ada ya eksperimental. Eksperimental itu kan lebih ke ilmu-ilmu yang sifatnya terapan.
Nah, jadi di sini yang paling bisa kita pilih ya udah yang E gitu ya. Karena itu doang yang masuk. Kemudian pilihan jawaban mana yang belum kita sebut tadi? Empiris. Nah, empiris, rasionalistis. Empiris itu apa? Empiris itu semua penelitian itu harus empiris, ya. Empiris sendiri artinya adalah apa? Ada yang tahu nggak? Empiris. Empiris itu artinya berdasarkan data, berdasarkan fakta. Nah, di sini salahnya kenapa? Karena semua penelitian itu pasti empiris. Nah, karena empiris artinya berdasarkan fakta dan data. Lawan kata empiris apa? Ada yang tahu nggak? Kalau empiris berdasarkan fakta dan data, berarti kan sesuatu yang memang benar-benar terjadi, sesuatu yang benar-benar ada, sesuatu yang benar-benar dialami. Nah, kalau nggak terjadi, nggak dialami, maka itu cuma spekulasi gitu. Jadi empiris ini lawan katanya adalah bisa dibilang spekulasi. Dan dalam penelitian, penelitian kan harus ilmiah. Ilmiah itu kan berarti harus ada data. Nggak boleh ngada-ngada, nggak boleh spekulasi gitu ya. Jadi nomor satu ini jawabannya E jelas, karena yang lainnya udah pasti salah. Karena tidak ada metode-metode yang disebutkan di ABCD gitu. Nah ini memang kalau kalau ngebahas apa soal tentang penelitian tuh suka agak lama ya, agak panjang. Ada lagi nggak soalnya? Udah ada yang ngirim lagi belum? Belum ada ya. Ayo, mana lagi dong? Di sini udah ada Adrian Syah. Adrian Syah biasanya banyak nih ngirim soal. Kayak kemarin banyak ngirim soal kan. Malah ada yang belum kebahas. Ayo, ayo. Dikirim soalnya. Oh ya, ini kan nanti seperti biasa bakal saya upload ke YouTube ya. Jadi teman-teman yang nonton ini di YouTube, silahkan kalian gabung ke grup WA-nya. Nah, di situ nanti buat di-share link buat meetingnya ya. Tapi tentu saja subscribe dulu dong, ya kan? Jadi ini adalah meeting khusus buat atau grup khusus buat subscriber. Ya walaupun saya sendiri sih nggak ngecek ya satu persatu kalian udah subscribe apa belum. Gimana? Udah ada soal lagi belum? Kok belum ada? Nah, kan langsung banyak tuh. Oh, ini soal geografi ya. Oke. Jadi kita sekarang langsung apa campuran aja deh ya, maksudnya di satu pertemuan bahas sosiologi juga, geografi juga gitu. Nah, di sini nomor 36. Coba Adriansyah baca soalnya.
Kok kecil banget ya suaranya? Apa cuma di saya aja kedengarannya kecil? Adanya sistem transportasi yang diciptakan manusia memiliki tujuan sebagai berikut kecuali memudahkan hubungan sosial, meringankan biaya produksi, memperlancar angkutan barang, memperbanyak arus urbanisasi, memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan. Kira-kira ini jawaban yang benar yang mana? Teman-teman yang lain juga boleh ikutan jawab ya. Jadi kan ini kita bareng-bareng, walaupun yang ngirim satu orang soal ini, tapi ya bukan berarti ini buat satu orang doang kan, ini buat bareng-bareng juga. Ini jawabannya udah benar belum, memperbanyak arus urbanisasi? Kecuali memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kan ada kata kecualinya. Nah, di sini jawabannya udah benar ya, memperbanyak arus urbanisasi. Kenapa begitu? Jadi transportasi. Coba terjemahkan transportasi dalam bahasa Indonesia. Transportasi kan bahasa serapan kan, bukan bahasa Indonesia asli, dari bahasa Inggris. Ya, yang paling gampang kalau bahasa Indonesianya adalah angkutan atau perpindahan ya. Perpindahan apa? Perpindahan barang atau orang, ya kan? Perpindahan barang atau manusia. Jadi transportasi itu bisa kita kayak ngomongin apa? Taksi, ojek, bus, kereta, pesawat. Yang mana nanti yang diangkut itu bisa manusia, bisa barang, bisa juga dua-duanya. Nah, apa tujuannya transportasi? Jelas namanya transportasi perpindahan kan tujuannya untuk mobilitas. Nah, kenapa orang mesti mobilitas? Memudahkan hubungan sosial, benar nggak? Ya diantaranya bisa juga, benar juga kan. Maksudnya gini, katakanlah kita ambil contoh fenomena mudik ya. Nah itu kan khas Indonesia banget. Jadi kalau misalnya nggak ada sarana transportasi, mungkin nggak ada tuh peristiwa mudik ya kan. Ya kalau nggak ada transportasi memang nggak perlu ada yang mudik juga. Maksudnya kan orang mudik karena mereka merantau. Mereka bisa merantau karena ada transportasi juga ya kan. Misalnya dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Selatan. Itu di antara provinsi-provinsi yang paling banyak perantaunya ya, yang tadi saya sebut. Mereka misalnya datang ke Jakarta. Nah, mereka datang ke Jakarta kan pasti memanfaatkan transportasi. Kemudian ketika musim Lebaran, mereka pulang kampung, mereka juga memanfaatkan transportasi. Jadi kalau dikatakan transportasi memudahkan hubungan sosial, jelas benar, ya kan? Kemudian meringankan biaya produksi, benar nggak? Meringankan biaya produksi. Kenapa kok bisa transportasi meringankan biaya produksi? Benar ya. Jadi maksudnya gini, eh, ini nanti bisa berkaitan dengan materi di bab industri. Dan bab industri lumayan sering keluar juga di SIMAK UI ya. Misalnya, katakanlah apa ya? Katakanlah merek-merek merek-merek pakaian atau sepatu deh gitu ya, sepatu gampangnya. Mau dari apa namanya? Amerika Serikat, mau dari Jerman kan dua negara itu tuh yang banyak. Kalau Amerika Serikat kan punya Nike, punya New Balance gitu ya, punya Vans. Nah, kalau Jerman punya Adidas, punya Puma dan banyak merek lainnya lah. Itu yang biasa kita lihat merek-mereknya. Nah, ketika kita main ke mall nih, ke store resminya, itu kan kita bisa nemuin
kok made in-nya bukan made in Amerika Serikat gitu, bukan made in US, bukan juga made in Germany gitu. Kenapa? Kok malah bikinan Vietnam, kok malah bikinan Cina, kok malah bikinan Indonesia? Apakah itu KW? Enggak, itu tetap asli gitu kan. Tapi kenapa diproduksi justru di negara lain yang notabene negara-negara itu adalah negara berkembang? Nah, karena ada yang namanya relokasi industri, pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang. Banyak alasannya, salah satunya adalah meringankan biaya produksi di sini, poin yang kita mau ambil ya. Jadi gampangnya gini, barang yang sama nih, pilihannya ada dua, kan barang yang sama yang mau dijual di Indonesia. Pilihannya ada dua, dia diproduksi di negara aslinya, katakanlah sepatu Adidas lah gitu ya. Orang Indonesia mau pakai sepatu Adidas, pilihannya sepatu Adidasnya ini diproduksi di negara aslinya di Jerman atau di Indonesia aja. Nah, kalau di Jerman, pastinya kan ongkos kirimnya bakal mahal dong, iya nggak? Dan ongkos kirim yang mahal, mau nggak mau bikin harga barangnya jadi mahal juga. Nggak mungkin harganya sama dengan yang diproduksi di Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi, transportasi di sini dalam hal ini berkaitan dengan jarak, gitu ya, jarak antar tempat. Itulah juga mungkin kalian pernah dengar istilah kalau di dunia otomotif itu ada CBU, CKD gitu ya. Ada mobil CBU, CBU itu maksudnya complete build up. Jadi mobil yang dia udah dalam bentuk utuh, dalam bentuk satu unit mobil diimpor masuk ke Indonesia. Contohnya kayak Alphard gitu ya, di tahun-tahun yang awal-awal itu semuanya bikinan Jepang dan masuk ke Indonesia dalam bentuk utuh. Nah, terus ada juga CKD. CKD itu artinya dirakit di dalam negeri. Nah, kepanjangannya CKD itu complete knockdown. Knockdown itu maksudnya bongkar pasang gitu ya. Jadi mungkin yang diimpor itu cuma part-part sebagian aja. Tapi mobil itu dirakit di Indonesia. Nah, harganya beda gak? Pasti beda. CBU itu pasti lebih mahal daripada CKD gitu. Kenapa? Karena ketika dia masuk dari luar negeri, kan ongkos kirimnya mahal. Kemudian juga ketika dia udah jadi utuh satu mobil, itu pajaknya lebih besar daripada memasukkan komponen-komponen gitu. Jadi nomor apa pilihan yang B itu benar juga. Memperlancar angkutan barang ya udah jelas kan angkutan barang itu kita sebut transportasi juga. Kemudian memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan ya benar juga. Pelayanannya apa aja? Banyak kayak sekarang nih kita kenal ada perusahaan Gojek dan Grab itu kan yang awalnya cuma buat angkutan ojek gitu ya. Terus berkembang jadi banyak fitur lainnya, banyak layanan lainnya kita bisa beli makanan di situ, nitip beliin barang gitu kan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di sini jelas jawabannya yang D. Kenapa kok memperbanyak arus urbanisasi itu bukan tujuan transportasi? Kenapa kira-kira? Kenapa Adriansyah yang ngirim soal nih harus bertanggung jawab? Kenapa Adriansyah jawabannya bukan yang D? Karena urbanisasi itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif gitu ya. Kok di saya suaranya kecil banget deh. Di teman-teman yang lain gimana? Di Diki sama Movita suaranya Adriansyah kecil nggak? Nah, malah nggak dengar. Kalau saya masih masih dengar dikit, kecil banget. Nah, jadi urbanisasi itu pada hakikatnya tidak diharapkan ya. Kenapa? Karena ini menjadi penyebab utama berbagai masalah yang ada di perkotaan. Kepadatan penduduk, kemudian eh, bisa juga ngaruh ke kemiskinan, pengangguran, pencemaran gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, jadi kan memang ada istilah siapa suruh datang Jakarta gitu ya. Maksudnya terus juga ada yang bilang Jakarta keras gitu. Ya memang Jakarta ini kan menjadi menjadi
provinsi yang paling paling jadi idaman lah gitu ya buat banyak orang, karena dibanding provinsi-provinsi lain, disinilah upah yang eh, bisa dibilang paling tinggi gitu ya. Walaupun UMR yang benar-benar tertinggi itu justru bukan DKI tapi di Bekasi ya, karena di sana kan kawasan industri. Tapi kan kalau kita bicara pekerjaan-pekerjaan yang bergengsi, yang kantoran gitu kan, nah di Jakarta tuh banyak. Apalagi kalau kita sebut aja daerah-daerah kayak Sudirman gitu, yang di gedung-gedung tinggi, gedung-gedung besar. Nah itu kan biasanya juga gajinya tinggi. Dan orang pasti kerja pengen gaji yang tinggi kan, makanya banyak orang mengadu nasib ke Jakarta, walaupun nggak mesti kerja kantoran juga, banyak bidang yang mereka geluti karena di sini banyak permintaan, jadi banyak bidang usaha yang bisa dijadikan pilihan untuk berikhtiar mencari rezeki gitu ya. Nah, tapi banyak juga akhirnya mereka yang gagal dalam bersaing. Maksudnya mereka dari rantau nih, dari desa datang ke Jakarta, datang ke kota, nggak punya skill, nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman. Sedangkan mereka datang ke sini untuk melamar kerja, akan susah gitu ya. Akhirnya nggak dapat pekerjaan, jadinya pengangguran. Nah, sedangkan orang mau punya kerjaan ataupun enggak, dia kan tetap harus makan, ya kan? Nah, akhirnya mungkin ada sebagian orang yang pengangguran, tapi dia kurang iman, dia memenuhi kebutuhannya dengan cara mencuri, berbuat kejahatan dan seterusnya gitu ya, begal. Nah, belum lagi juga mereka yang nganggur tapi masih masih punya iman lah gitu ya. Mereka nggak mau nyakitin orang, mereka nggak mau berbuat kejahatan. Ya tetap aja mereka itu ada di keadaan yang nggak enak gitu, maksudnya kemiskinan. Nah, jadi urbanisasi itu merupakan bisa dibilang akar dari banyak masalah yang terjadi di perkotaan. Jadi itulah jawabannya. Nah, pada hakikatnya tidak diharapkan karena menjadi sumber banyak masalah di perkotaan. Kayak apa aja tadi? Ya kepadatan penduduk, kemudian pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman yang lain juga boleh kok kirim soal ya. Nah, ini Mufita udah kirim soal, Mufita dulu ya. Biar ganti-gantian. Ya, ternyata ngirim soalnya banyak banget nih. Oh, ini buka dari ini ya. Buka dari simple.id kayaknya ya. Mufita. Ini gimana ya biar dipotong. Jadiin 2 dulu deh. Diambil soalnya. Nah, ini diambil pilihan jawabannya. Pemanfaatan sumber daya budaya secara optimal untuk tujuan pembangunan ekonomi melalui kegiatan pariwisata ditunjukkan oleh masyarakat. Nah, kalau ini kan sifatnya wawasan ya. Mungkin kalian juga udah banyak yang tahu jawabannya. Kira-kira yang mana? Toraja dan Yogyakarta, Manado dan Raja Ampat, Denpasar dan Solo, Kupang dan Padang.
Nah, di sini yang perlu kita highlight ya, dia ngomongin budaya nih. Jadi wisatanya juga pasti wisata budaya, ya kan? Ada nggak yang bisa kita eliminasi di sini? Ada nggak teman-teman yang bisa kita eliminasi di sini? Ada ya, yang nomor 2 nih. Manado dan Raja Ampat, terutama Raja Ampat. Raja Ampat itu lebih terkenal wisata budaya atau wisata alamnya? Wisata alam. Nah, apa itu? Berupa apa? Wisata baharinya gitu ya, wisata pantai, wisata laut, kemudian juga terumbu karang. Yang jelas dia wisata alam, bukan wisata budaya. Laut, terumbu karang, bukan wisata budaya. Nah, kalau Toraja sama Jogja, ada nggak wisata budayanya? Wisata budaya Toraja apa wisata budayanya? Yang terkenal dari Tanah Toraja apa? Salah satunya adalah upacara ininya ya, upacara apa? Pemakaman. Kalian pernah lihat nggak? Toraja, nah, wisata budaya Toraja itu diantaranya upacara pemakaman. Yang mana orang Toraja itu kalau memakamkan anggota keluarga itu harus, kalau zaman sekarang ya harus keluar uang sampai miliaran rupiah. Loh, kok bisa? Ada yang tahu nggak kenapa? Kok harus sampai miliaran rupiah biayanya pemakaman? Iya, tapi apa namanya, biaya miliarannya itu buat apa? Masa cuma sekedar ditaruh di batu bayar miliaran kan nggak mungkin, ya kan? Nah, biaya yang besar ini untuk bikin pesta, ya kan? Mereka kan banyak motong kerbau, motong babi gitu kan. Nah, dan itu bikin pesta yang gede banget, yang kerbonya itu puluhan, babinya juga puluhan atau mungkin ratusan gitu. Dan ya hitung aja kalau harga satu kerbau berapa gitu kan, dikali sekian puluh kerbau gitu. Kemudian harga babi seekornya berapa dikalikan. Belum lagi untuk apa namanya, item-item yang lain gitu untuk keperluan eh, acaranya mereka. Makanya uniknya adalah itu saking besarnya acaranya gitu kan, dan saking besarnya biaya yang dibutuhkan, bisa jadi anggota keluarganya meninggal tahun ini, tapi baru bisa dimakamkan itu berapa tahun kemudian gitu. Kenapa? Karena anggota keluarga itu harus harus nabung dulu gitu kan, harus harus menghimpun dana dulu, dan biasanya bukan cuma keluarga inti yang keluar biaya itu, tapi keluarga besar juga karena miliaran kan. Nah, tapi apa namanya, poinnya di sini adalah ritual upacaranya mereka itu kan kayak ya bisa dibilang pesta juga kan. Itu jadi satu yang unik dan jadi apa ya? Jadi adat yang menarik perhatian lah, jadi wisata budaya gitu. Kemudian Jogja banyak ya. Jogja apa aja budayanya? Ya budaya-budaya yang masih mirip dengan budayanya Jawa Tengah ya kan? Karena memang Jawa Tengah dengan Jogja kan masih satu suku, suku Jawa gitu kan. Ya baik itu dari apanya, mungkin batiknya, kemudian dari
dari unsur-unsur budaya lainnya, intinya yang identik dengan budaya Jawa gitu. Kemudian juga termasuk keraton. Nah, itu kan juga bagian dari wisata budaya, ya kan? Nah, keraton Yogyakarta. Nah, kalau batik memang bukan asli dari Jogja, cuman dia kan ini juga apa? Bahkan sekarang bukan cuma orang Jawa, gitu kan? Bahkan bukan cuma provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang punya batik, di luar Pulau Jawa pun juga udah punya eh, corak batik sendiri-sendiri kan tiap provinsi gitu. Nah, di sini udah bisa kita jawab belum? Kita belum ngelihat 3 dan 4 nih. Ini udah bisa dijawab belum? Udah bisa ya. 1 benar, 2 salah. Berarti jawabannya apa? Jawabannya B, 1 dan 3. Ya kan? Jawabannya B, 1 dan 3. Nah, kita lihat deh. 3, 4-nya itu emang apa sih? Denpasar dan Solo. Denpasar, Bali gitu ya. Ada nggak wisata budayanya? Ada ya kan? Ada banget malah. Termasuk upacara pemakamannya kan mereka punya ngaben ya, pembakaran mayat. Kemudian kalau Solo ya mirip-mirip dengan Jogja, maksudnya budaya Jawanya itu ya. Dan ada keratonnya juga kan, Keraton Solo. Nah, wisata budaya Denpasar, Bali salah satunya upacara pemakaman yang namanya ngaben. Yang itu dibakar gitu ya. Tapi dibakarnya itu bukan kayak kremasi yang di dalam apa bangunan khusus untuk kremasi, tapi dia dibikinin semacam kayak apa ya, kayak panggung gitu kali ya, buat buat pembakaran mayatnya. Kemudian wisata budaya di Solo, ya keraton juga, keraton Solo salah satunya. Nah, terus Kupang dan Padang ini juga wisata wisata alamnya di Padang itu. Tapi saya sendiri lupa sih ya, nggak apa namanya kurang hafal juga di Kupang dan Padang itu ada wisata alam apa. Yang jelas di sini jawabannya kan udah bisa kita ambil yang B 1 dan 3 karena tadi nomor 2 kita yakin bahwa itu bukan wisata budaya yang mereka unggul tapi wisata alam ya di Manado dan Raja Ampat. Nah, coba deh di ininya apa namanya? Di spoiler ini Movita yang ngirim kan ya soal ini ya. Ini Kupang dan Padang apa? Di situ saya nulisnya. Saya sendiri malah lupa ya. Saya ngetik pembahasan ini padahal di website. Apa Movita? Oh, nggak saya sebutin ya. Tapi yang jelas, iya apa namanya? eh, Jawaban yang paling mungkin kita pilih di sini adalah yang B 1 dan 3. Tadi ada Rizky, nah ya dia udah keluar lagi ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Tadi masih dari Adrian Syah, foto ultraviolet. Nah ini udah benar ya jawabannya. Ultraviolet, ortokromatik, pankromatik, inframerah asli, dan inframerah modifikasi adalah
jenis-jenis citra foto dari kategori apa, kan gitu ya. Yaitu ini adalah jenis citra berdasarkan spektrum yang digunakan. Nah, jadi jenis-jenis citra foto yang berdasarkan spektrum yang digunakan. Nah, spektrum itu apa sih? Spektrum itu sebetulnya bahasa sederhananya kita bisa terjemahkan sebagai gelombang warna lah gitu ya. Nah, ini sebetulnya bahasa fisika banget sih. Kenapa jawabannya bukan yang C aja kalau gitu sistem warna? Karena memang udah ada bahasa yang lebih bakunya gitu ya istilahnya. Spektrum elektromagnetik foto. Nah, di sini kita coba bahas satu persatu. Ada foto ortokromatik. Ini yang menggunakan spektrum warna biru dan hijau. Kemudian foto pankromatik ini adalah menggunakan warna asli merah sampai ungu. Nah, kenapa kok warna asli itu merah sampai ungu? Ada yang tahu nggak? Kalian pasti tahu dong istilah Meiji Kuhibiniu. Nah, Meiji Kuhibiniu merah, jingga, terus apa lagi? Meiji Ku-nya kuning, Hi-nya hijau, B-nya biru, Ni-nya nila, U-nya ungu. Nah, jadi ini kan warna-warna pelangi gitu ya berdasarkan urutan memang Meiji Kuhibiniu itu urutan apa namanya? Urutan spektrum warna lah gitu. Jadi foto pankromatik ini adalah foto yang kayak biasa kita pakai di kamera kita, baik di HP ataupun di kamera digital, itu adalah foto pankromatik menggunakan warna asli. Jadi maksudnya citra foto pankromatik itu akan menampilkan gambar atau foto yang sesuai keadaan aslinya. Jadi kayak vegetasi, pohon-pohon, ya nanti tertangkapnya di situ warnanya hijau. Kemudian perairan tertangkapnya warnanya biru gitu ya. Kalau dalam hal ini kalau laut yang difoto gitu. Kemudian setelah itu ada ultraviolet. Foto ultraviolet dan foto inframerah. Nah, selain yang pankromatik, ini semua kategorinya adalah warna semu ya. Jadi mungkin ini kita pindahin ke atas deh biar. Selain yang pankromatik, 3 ini si ortokromatik, ultraviolet dan inframerah itu kategorinya adalah warna semu. Artinya dia menampilkan yang tidak sesuai dengan warna aslinya. Nah, kalau ortokromatik warna biru, hijau. Kemudian ultraviolet ini dia memanfaatkan sinar ultraviolet. Nah, tujuannya apa? Memang ini ada peruntukan khususnya. Misalnya foto ultraviolet itu lebih cocok digunakan untuk membedakan misalnya minyak dengan air. Nah, maksudnya gini, pernah keluar soal kurang lebih gini. Ada kejadian apa namanya kapal tanker lah gitu ya. Itu kecelakaan, kemudian dia menumpahkan minyak ke laut. Nah, untuk mengamati area tumpahan minyak ini dari atau menggunakan penginderaan jauh, nah citra foto yang digunakan itu
apa? Nah, jawabannya ada ultraviolet gitu ya. Jadi pernah keluar soal kayak gitu. Ini dapat digunakan untuk mengamati tumpahan minyak di laut. Kemudian inframerah. Inframerah ini nanti terbagi lagi jadi dua. Ada inframerah asli dan inframerah modifikasi. Nah, kemudian kalau yang pilihan jawaban yang lain, misalnya berdasarkan jenis satelit. Nah, kalau berdasarkan jenis satelit itu pastinya nanti ya dinamakan sesuai nama satelit masing-masing ya. Ada Landsat, ada NOAA. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kayaknya kita pernah ngomongin. Cuman di situ mungkin ada beberapa dari kalian yang belum gabung ya. Tapi kalian nanti bisa lihat rekamannya di YouTube juga kan. Nah, kemudian berdasarkan sumbu kamera itu ada pembagiannya itu ada citra tegak atau vertikal, terus ada citra oblik. Oblik itu artinya miring ya. Kemudian ada high oblique. High oblique itu berarti sangat miring atau sangat condong. Apa sih maksudnya tegak kemudian condong? Nah, itu berdasarkan ketegakan sumbu kamera. Jadi misalnya saya mau bikin ilustrasi pesawat pakai apa ya? Pakai icon. Tapi kalau pakai icon tuh lama. Mendingan cari gambar di Google aja sekalian. Nah, misalnya ini pesawat yang dia bawa kamera ya. Kemudian objek yang diamati itu apa misalnya? Pohon ya. Nah, kalau si pesawatnya di situ dan objeknya ada di sini, ini namanya nanti fotonya itu foto vertikal. Jadi maksudnya adalah dia persis kameranya itu menghadap ke bawah secara vertikal. Nah, kalau yang yang condong, nah misalnya ini si apa namanya si wahana ya. Wahana tuh maksudnya kendaraan yang membawa sensor. Nah, si wahana dan sensornya itu di sini. Terus objeknya di sini. Maka ini nanti kategorinya adalah citra oblik. Oblik itu tulisannya oblique gitu ya. Terus bedanya apa, Kak? Bedanya nanti di hasil hasil citranya, kemudian juga yang paling gampang ini deh. Kita ngebandingin yang benar-benar ekstrim antara citra vertikal dengan citra high oblique. Nah, high oblique itu berarti miring banget, condong banget. Nah, kalau citra yang high oblique itu nanti bisa menampilkan cakrawala. Kalian tahu cakrawala nggak? Horizon. Dan jelasin ini sebetulnya emang lebih enak kalau ketemu langsung sih kalau di kelas. Karena ini benar-benar ilmu terapan gitu ya. Kalau kayak gini harus banyak pakai ilustrasi-ilustrasi kayak gini.
Horizon itu atau cakrawala itu, coba deh, ketika kita ada di tempat yang tinggi, sejauh mata memandang, itu kan bakal ada pertemuan antara langit dengan bumi. Atau katakanlah kalau kita di laut gitu atau di pantai, kan ada garis horizontal tuh, batas antara langit sama bumi sejauh mata kita memandang. Lengkap nggak maksud saya yang disebut horizon? Cakrawala. Nah ini nih, ya kan kalau kita ngelihat nih, pasti kan ada garis batas antara antara langit dengan laut atau langit dengan bumi. Nah, ketika citra penginderaan jauh itu menampilkan cakrawala atau horizon, ini kira-kira vertikal atau miring? Pastinya citra yang miring, yang oblik gitu ya. Jadi simpelnya gini deh, ya untuk apa namanya ngomongin jenis citra berdasarkan ketegakan sumbu kamera. Kalau yang tegak atau yang vertikal itu ibaratnya kita nih lagi berdiri terus kita ngelihat ke bawah persis kayak kita lagi berdiri nih lagi upacara misalnya. Terus kita ngelihat kaki kita atau sepatu kita gitu. Nah, itu namanya eh, vertikal atau tegak. Makanya tadi kan saya bikin ilustrasinya nah kayak gini gitu ya. Objeknya ada di bawahnya persis. Kalau yang high oblique itu bisa sampai menampilkan cakrawala. Nah, coba deh kalau kita nunduk, misalnya kita berdiri nih, kita lagi naik kapal laut lah katakan gitu. Kalau kita nunduk bisa nggak kita ngelihat pemandangan ini di laut? Nggak bisa. Ini kalau kita mandangnya itu miring banget atau condong banget bahkan ke arah depan kameranya atau matanya kita gitu kan. Nah, bisa ditangkap nggak maksudnya? Nah, itu kurang lebih apa namanya? Jenis citra berdasarkan ketegakan sumbu kamera. Ada yang vertikal, oblik dan high oblik gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada soal lain lagi nggak nih? Belum ada ya. Nah, di sini ada Sinta. Sinta ada soal nggak, Sinta? Diki juga ada soal lagi nggak? Dikirim aja. Jadi biar biar nggak dimonopoli sama Adriansyah ya soal-soalnya, pembahasannya. Nah, sementara nunggu kalian kirim soal, kita lanjutin lagi soal yang dari Adriansyah ini. Jadi tadi udah terjawab soal yang ini adalah udah benar jawabannya yang A. Berdasarkan spektrum elektromagnetik foto atau citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Nah, kalau soal yang ini belum terjawab ya. Ini bab apa ini, Adriansyah? Soal ini adalah bab SIG ya. Bab SIG sebabnya ngomongin komponen SIG. Komponen SIG itu ada hardware. Hardware udah tahu pasti ya, kan kita sering dengar kalau belajar komputer. Ya CPU, ya monitor, ya printer, itu semua hardware. Software, kemudian komponen berikutnya, perangkat lunak. Nah, ini seperti operating system OS kayak Windows ya, yang paling banyak dipakai sama orang-orang kan Windows. Kemudian ada program namanya ArcGIS. Nah,
Jadi dalam bahasa Inggris SIG itu tinggal dibalik jadi GIS atau GIS, Geographic Information System. Nah, ArcGIS ini salah satu program atau software dalam SIG. Yang di sini nggak bakal sampai ngomongin gimana penggunaannya sih, karena itu udah benar-benar materinya perguruan tinggi ya yang sampai belajar softwarenya itu. Kemudian hardware, software, user. Nah, user udah jelas pengguna ya orangnya. Dan terakhir adalah data. Nah, data terbagi menjadi data atribut, data spasial dulu, data spasial dan data atribut. Nah, data spasial ini adalah data utamanya. Dia berupa gambar. Bisa citra, penginderaan jauh, bisa juga peta. Nah, dan data spasial ini dibagi lagi menjadi dua. Nah, udah dibagi lagi, ya kan? Jadi data dibagi jadi spasial sama atribut. Data spasial itu beranak lagi, yaitu ada raster dan juga vektor. Nah, data raster ini adalah gambar yang berbasis grid atau pixel, kotak-kotak lah gitu ya intinya. Nah, ini seperti file-file yang kita kenal, JPG gitu ya extensionnya. Kan file foto yang paling familiar sama kita kan yang formatnya JPG ya kan. Nah, itu termasuk gambar raster. Cirinya raster dia kalau di zoom, kalau diperbesar makin lama itu makin pecah dan kelihatan kotak-kotak gitu kan, karena memang dia tersusun dari grid-grid atau pixel-pixel kotak-kotak. Nah, kalau vektor itu tersusun dari titik koordinat ya. Kemudian garis dan area atau poligon. Nah, poligon bukan merek sepeda di sini ya. Poligon itu artinya luasan atau area. Nah, kemudian data atribut. Data atribut itu apa sih? Data atribut itu data pelengkap. Nah, di sini bisa berupa tabel, kemudian grafik, kemudian angka. Nah, angka dulu deh ya. Angka, tabel, grafik. Dan data-data lain yang sifatnya dia mendukung data utama. Jadi data spasial di sini data utama ya. Nah, udah bisa terjawab. Di sini pertanyaannya, data spasial yang telah diinterpretasikan dalam aplikasi penginderaan jauh menjadi sebuah vektor dalam bentuk pixel jelas salah, kan? Karena pixel itu adalah raster. A, B salah. C, titik garis poligon, nah ini dia jawabannya. Yang D, tabel dan garis, tabel salah. Kenapa? Karena tabel itu bukan data spasial. Tabel itu data atribut. Kemudian yang E ya udah salah, karena dia ada tabel. Kemudian, iya ada tabel ya. Kalau gambar sendiri memang data spasial itu memang gambar. Nah, terbagi menjadi gambar yang raster dan juga yang vektor. Jadi tadi jawabannya yang mana? Yang C ya. Kita mau sampai jam berapa nih teman-teman? Sekarang jam 14.14 ya. Kalau sampai jam 3 kayaknya kesorean ya. Sampai jam
setengah 3 lewat-lewat dikit lah ya. Belum ada. Nah ini, Diki udah ngirim soal lagi. Adanya wilayah pusat pertumbuhan menyebabkan terkonsentrasinya SDM dan SDA di wilayah pusat sehingga perkembangan wilayah sekitar menjadi terhambat. Dalam pembangunan wilayah, fenomena tersebut dikenal dengan istilah spread effect, multiplier effect, backwash effect, trickle down effect, atau spatial effect. Nah, ini saya pernah ingat, tapi sekarang agak-agak lupa. Di sini yang kita bisa eliminasi itu yang E ya, langsung. Jadi memang nggak ada istilah spatial effect. Efek spasial tuh nggak ada. Kalau spread, multiplier, backwash, trickle down, terutama spread, backwash, sama trickle down itu ada ya. Saya pernah nemu juga soal ini sebelumnya. Adanya wilayah pusat pertumbuhan menyebabkan terkonsentrasinya SDM dan SDA di wilayah pusat, sehingga dalam perkembangan wilayah sekitar menjadi terhambat. Nah, di sini malah wilayah sekitar menjadi terhambat, maka di sini kita bisa langsung eliminasi yang spread effect ya. Kenapa? Karena spread kan artinya apa? Spread artinya apa, Diki? Menyebar. Nah, di sini kan justru nggak menyebar, ya kan? Justru sebaliknya, terkonsentrasinya SDM dan SDA di pusat, wilayah sekitarnya malah perkembangannya jadi terhambat. Jadi yang A kita nggak pilih. Di sini saya juga lupa deh. Kita cari contekan dulu ya. Antara backwash sama trickle down. Kita coba nyontek dulu. Backwash dan trickle down effect. Nah, ini kebetulan blognya teman saya nih. Teman kuliah saya. Namanya Julia Febrianti. Padahal ini nama istrinya. Yang bikin blog mah teman saya nih, suaminya. Trickle down effect dan backwash. Dalam teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory, menurut Francis Perroux, dikenal istilah yang berkaitan dengan timbulnya dampak positif atau dampak negatif dari interaksi kutub pertumbuhan dengan daerah sekitarnya. Dampak positif dari kemajuan pembangunan dari pusat pembangunan disebut dengan trickle down effect. Nah, trickle down effect itu ilustrasinya seringkali saya sendiri nggak tahu sih ya dalam bahasa Indonesia itu trickle down itu artinya apa, tapi seringkali digambarkan dengan kayak gini. Jadi kita susun gelas ke atas gitu, terus kita tuang gelas yang paling atas. Nah, ketika yang atas itu penuh, dia akan luber gitu kan, dan dia akan mengisi gelas-gelas lain di bawahnya atau di sekitarnya. Itu trickle down effect, berarti dia yang positif. Kemudian kalau dampak negatif itu berarti backwash. Berarti di sini jawabannya yang backwash ya. Backwash polarization. Nah, jadi di sini yang mesti kita tandain adalah yang kata terhambatnya, berarti ini yang dampak negatif kan. Nah, terus
Biar gampang kita kopas aja ya teksnya. Nah, ini dia. Ini yang punya guru geografi juga nih. Namanya Bapak Haris Fadilah, teman kuliah saya. Yang punya blog yang saya kopas ini. Nah, jadi di sini kita pilih yang backwash. Ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang mana lagi nih? Yang dari Adrian Syah lagi ya. Nah, ini kebetulan nih topiknya sama nih soal yang ini. Perluasan wilayah melalui pemberian investasi yang lebih besar pada suatu daerah sehingga akan merangsang daerah lain untuk tumbuh dan berkembang. Dikenal dengan istilah, berarti di sini jawabannya yang mana? Ini kan topiknya sama persis dengan soal yang tadi ya. Cuman yang tadi itu yang efek negatif, kalau ini yang positif. Nah, yang positif tadi kita kenal dengan trickle down. Dan di sini harusnya bukan tricking ya, tapi trickle. Kita copy aja langsung. Nah, jadi ada trickle down sama backwash. Nah, ini soal yang lumayan baru nih ya. Maksudnya belum lama-lama banget. Karena ngebahas apa gempa Palu 2018. Pada tahun 2018, Kota Palu terkena bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang disebabkan oleh pergerakan sesar Palu Koro. Ini benar atau salah pernyataannya? Ini benar ya. Nah, sayangnya memang ini soal wawasan nih. Maksudnya apa soal wawasan? Jadi kan soal itu ada yang kategorinya bisa dianalisa gitu ya, bisa ditebak-tebak lah. Ada yang memang cuma masalah tahu atau nggak tahu doang. Nah, kalau ketemu soal yang sifatnya wawasan, itu bisa jadi gampang banget atau bahkan bisa jadi susah banget. Ketika kebetulan kita tahu, ya kita bisa langsung jawab dengan gampang ya kan, dengan cepat.
Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali, ya ini nggak bisa dipikir, gitu kan? Kalau kita nggak tahu berita ini nih, apa namanya, atau kejadian ini, nah ini kan bakal jadi susah. Tapi tahun 2018 kan belum lama-lama banget ya, baru berapa? Baru 4 tahun yang lalu ya, sekarang 2022 kan. Nah pas kejadian gempa di Palu ini, kalian tahu nggak? Mungkin kalian masih pada SMP kali ya? Iya bukan? Kan kalau kalau sekarang baru lulus SMA, berarti kan 4 tahun yang lalu SMP mungkin kelas 8 kali ya. Nah, ini jadi benar ya tahun 2018 itu terjadi gempa di Palu, kemudian di Lombok juga. Tapi yang sampai ada efek lanjutannya yaitu tsunami dan likuifaksi itu di Palu. Kalau di Lombok gempanya memang lumayan kuat gitu ya dan itu berlangsung berhari-hari. Maksudnya bukan berhari-hari nonstop tapi hari ini gempa gitu kan. Terus gempa selama berapa detik atau berapa menit. Nah, terus nanti besoknya gempa lagi gitu. Besoknya gempa lagi. Bukan gempa yang sampai berjam-jam gitu ya. Karena gempa nggak ada yang sampai durasinya berjam-jam. Nah, sekarang kita lihat kalimat bawahnya atau alasannya. Sesar Palu Koro adalah sesar mendatar berarah barat laut ke tenggara. Barat laut, tenggara, barat laut itu di mana? Barat laut itu adalah antara barat sama utara ya. Benar nggak? Coba nih ada arah mata angin nggak ya? Ilustrasi mata angin. Tapi harusnya kalian udah eh, harusnya kalian udah hafal arah-arah mata angin. Ya. Kan kalau yang paling utama kan utara, kemudian di sini timur, kemudian di sini selatan, di sini barat. Nah, terus yang di antara, nah yang di tengah-tengah antara barat dengan utara ini adalah barat apa? Barat laut ya. Nah, barat laut, utara, timur laut. Nah, northern east kalau bahasa Inggrisnya. Kalau ini northern west gitu ya. Nah, kemudian di antara timur dengan selatan ini namanya tenggara. Nah, terus yang antara barat dengan selatan namanya barat daya. Jadi sesarnya itu dari arah barat laut ke tenggara yang memotong dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan. Nah, ini juga lagi-lagi sayangnya kawasan ya. Ini nggak bisa dianalisa gitu. Cuma benar-benar masalah tahu atau nggak tahu. Nah, kita coba cari ilustrasi sesar Palu Koro. Ada nggak petanya? Nah, ini dia. Ini sesar Palu Koro ya.
Nah, provinsi apa yang apa ya dilewati sama sesar Palu-Koro ini? Kalian hafal nggak provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi apa aja? Nah, ini Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ya. Nah, ini lihat ini Sulawesi Tengah ini ya. Jadi si sesar Palu-Koro ini yang ini nih garisnya yang merah. Nah, dia itu cuma cuma terbentang di satu provinsi aja ternyata cuma di Sulawesi Tengah ya. Tadi soalnya nyebutnya apa? Memotong provinsi Sulawesi Tengah hingga provinsi Sulawesi Selatan. Salah nggak? Salah ya, karena di Sulawesi Selatan tuh justru nggak ada. Sulawesi Selatan kan kaki yang sebelah sini. Kalau ini kan Sulawesi Tenggara. Nah, dan di sini pun ini udah beda namanya, udah beda sesarnya gitu. Nah, beda sesarnya, beda pertemuan lempengnya. Bukan lagi Palu-Koro namanya, tapi Lawanopo. Nah, fault itu artinya patahan ya, atau sesar. Nah, ini kita perlu copy gambarnya, kita taruh di sini. Dan ini harusnya lebih gede gambarnya daripada yang arah mata angin. Ya. Jadi kalimat yang bawahnya atau alasannya benar atau salah? Benar atau salah nih? Salah ya. Jadi nggak sampai sesar Palu-Koro hanya terbentang di Sulawesi Tengah aja, nggak sampai ke Sulawesi Selatan. Nah, ini ketebelan kayaknya. Kita kecilin. Tidak sampai Sulsel. Ya. Jadi jawabannya apa? Benar salah? Jadi jawabannya C. Ya. Nah, pernyataannya benar. Kemudian alasannya salah. Ini udah jam 14.33. Nah, kalau kita bahas semua soal yang dikirim Adriansyah, nggak bakalan apa? Maksudnya bakal lama lagi lah gitu ya. Mungkin sampai sampai jam 4 bisa jadi belum tentu selesai. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada mau nanya soal lain nggak? Dan kalau Adriansyah kan kayaknya udah nyoba sendiri ya. Terus tinggal ini aja apa namanya? Ngebahas aja. Memang bagusnya gitu teman-teman. Kalian coba dulu sendiri, belajar mandiri, terus tandain deh soal-soal susahnya. Nah, itulah yang dibahas di meeting gitu. Jadi biar benar-benar waktunya efektif gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ada yang mau dibahas lagi? Sinta, Mufita, Diki, Adriansyah. Oh, Adriansyah nih nanya di chat ya. Nah, ini makanya
tadi saya sempat bilang, kalian jangan pakai chat karena saya nggak, mungkin nggak ngelihat. Yang tadi citra high oblique, DLL itu apa aja ya? Oke, kita ke slide yang tadi ya. Yang tadi itu nomor yang mana? Ini. Itu tadi judulnya jenis citra foto berdasarkan ketegakan sumbu kamera. Ada apa aja tadi? Ada foto vertikal atau foto tegak. Kemudian ada foto condong atau oblik dan foto sangat condong, high oblique. Nah, salah satu cirinya tadi ya, salah satu ciri high oblique, dia akan memperlihatkan cakrawala atau horizon. Jadi kalau ingat ya tadi cakrawala itu garis ya, garis yang merupakan pertemuan langit sama laut atau langit sama bumi. Itu kalau itu kelihatan, maka berarti ini sumbu kameranya miring. Gitu. Karena kalau kalau tegak nggak akan kelihatan cakrawalanya. Gitu teman-teman. Gimana? Kita cukupkan dulu buat hari ini. Kok pada diam-diam aja nih? Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya tuh ada si Ali. Ali kayaknya udah dapat ya, dia udah lolos SBMPTN ya. Makanya dia nggak ikutan lagi. Udah lolos TBK. Gimana Mufita, Diki, Adriansyah, Sinta? Kita cukupkan pertemuan hari ini atau ada lagi yang mau ditanyain? Oke deh. Kalau gitu kita cukupkan dulu buat hari ini ya. Nanti kalian coba-coba lagi kerjaan soal sendiri terus ditandain. Jadi usahakan gitu ya, jangan sampai nggak punya bahan pas lagi meeting. Jadi kalian kirim soal gitu ya. Dan jangan mau nanti dimonopoli sama Adrian Syamulo gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Sama-sama.